Bu Ella bilang, buat lagi yang saya suruh, itu satu-satunya cara, kata Bu Ella. Nah mendengar hal itu, Mama Bang Moses dan saudara-saudara yang lainnya balik lagi tuh, Wak. Dibuatnya lagi, disiapkan dia lagi kan sesajen seperti yang diminta sama Bu Ella sebelumnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, masih dalam rangkaian Juni bersama kisah horor Wawa ini. Dan malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor yang seram kali dan panjang kali pastinya. Dan cerita yang akan diceritain Wawa ini tidak akan ada wujud hantu yang jelas, Wak, ya. Melainkan ini adalah sebuah cerita yang mungkin akan membuktikan bahwa kita ini semua hidup di dunia multidimensional. Dan KHW kali ini juga berbeda dikit nih, karena untuk satu cerita ini akan aku bagikan ke per segmen-segmen gitu. Soalnya panjang kali gitu, jadi biar makin jelas lah gitu ceritanya ya. Nah jadi gimana kisahnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya, check it out. Hah, makin kesini makin pelan, ceklak aku ya. Oke, jadi kisah hari ini datang dari Wawa aku yang namanya Abang Reinhard Moses. Halo Bang, Abang ini berusia 28 tahun pada saat dia menceritakan cerita ini, Wak. Nah FYI, Bang Moses ini lahir di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Dan pada saat lulus SMP, Bang Moses ini memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya sampai lulus kuliah di Yogyakarta. Nah setelah itu Bang Moses ini sempat tinggal di Bali selama hampir 3 tahun dan akhirnya sekarang sudah menetap di Jakarta. Nah kata Bang Moses, Wak, mungkin ketika kita mendengar atau membaca kata Sampit, kita akan membayangkan situasi perang suku yang terjadi tahun 2001 lalu kan. Walaupun sebenarnya Bang Moses ini adalah salah satu saksi hidup dari perang suku tersebut yang tidak kalah horor juga katanya. Tetapi kali ini Bang Moses akan membawakan cerita yang mungkin sedikit berbeda lah, seperti yang aku bilang di awal tadi. Karena dalam cerita yang akan Bang Moses sampaikan ini tidak ada wujud hantu yang jelas, melainkan adalah sebuah cerita yang mungkin membuktikan bahwa kita ini semua hidup di dunia multidimensional. Nah sebelumnya kita masuk dulu nih ke latar belakang keluarganya Bang Moses yang nanti akan ada kaitannya dengan apa yang ingin Bang Moses sampaikan. Nah jadi Wak, sebelum kita bahas lebih spesifik ke kejadiannya, Bang Moses ini mau memberikan sedikit latar belakang keluarganya. Jadi almarhum papanya adalah orang yang lahir dan besar di Bogor dan juga merupakan mix antara Jawa dan Kupang. Sedangkan mamanya Bang Moses adalah keturunan asli dari suku Dayak yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan besarnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah papa sama mamanya Bang Moses ini adalah orang yang tidak mempercayai tahayul, Wak. Walaupun mamanya adalah keturunan asli Dayak, mamanya Bang Moses ini sudah meninggalkan dan menjadi skeptis terhadap hal-hal supranatural. Nah singkat cerita, Wak, setelah menikah, papa sama mamanya Bang Moses ini sempat tinggal di Bogor. Nah saat di Bogor inilah mereka dikaruniai 2 orang anak, kakak-kakaknya Bang Moses. Tapi mungkin karena merasa kurang nyaman berada di sana karena suatu alasan nih, akhirnya mamanya pun memintalah kepada papanya untuk, "Pah, saya izin balik ke Kalimantan aja ya," gitu. Dan tanpa pikir panjang, Wak, papanya justru resign loh dari pekerjaan yang ada di Bogor tuh. Dan malah ikut mamanya Bang Moses balik ke Kalimantan. Nah dari sana lah, Wak, di awal tahun 90-an keluarga kecil mereka ini sudah mulai menetap di Sampit. Dan salah satu momen yang terjadi di tahun 90-an ini adalah lahirnya Bang Moses, si anak bungsu. Jadi Bang Moses ini anak ketiga. Nah sedikit latar belakang dari diri Bang Moses sendiri. Sebenarnya memang mungkin di antara kalian ini tidak begitu penting. Tapi mungkin latar belakang dari Bang Moses ini akan bisa membantu kalian semua supaya bisa memposisikan dan mengkondisikan diri sebagai Moses dalam cerita ini, Wak, ya. Aku suka di pencerita kayak gini. Detailnya betul-betul detail kali. Jadi gini, pada dasarnya Bang Moses ini adalah seorang anak introvert, Wak, yang bisa menghabiskan banyak masa kecilnya dengan mengotak-atik mainan yang tujuannya adalah mencari jawaban kok bisa ya gitu. Contohnya nih, Bang Moses ini langsung akan membongkar RC car yang memang dibeli dari papanya setelah memainkannya selama 15 menit aja hanya untuk bisa mencari komponen mana nih yang bisa membuat mobil-mobilan ini bisa bergerak gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang selalu ingin Bang Moses cari tahu, Wak. Dan kebiasaan inilah yang mungkin bisa membuat Moses dewasa ini menjadi orang yang lebih logis, selalu mencari jawaban dan skeptis terhadap hal-hal yang memang tidak dapat dilihat atau juga dibuktikan secara ilmiah gitu. Nah itulah sedikit latar belakang dari dirinya Bang Moses. Nah sekarang kita masuk ke bagian ceritanya Bang Moses yang dia lihat dan dia alami sendiri. Ya sebenarnya juga Bang Moses ini lupa kapan tepat kejadian ini berlangsung, Wak, tapi Bang Moses yakin sekali kejadian ini berlangsung antara tahun 2006 sampai 2007, di mana pada saat itu Bang Moses ini sudah duduk di bangku SMP dan kedua kakaknya itu udah duluan melanjutkan studinya ke Yogyakarta. Ini adalah awal kejadian dari cerita multidimensional ini, Wak. Ya. Nah jadi, Wak, suatu hari mamanya Bang Moses ini mendapatkan kabar bahwa ibunya mamanya atau neneknya Bang Moses sakit.
dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah pada saat itu nenek ini tinggal bersama saudara-saudara mamanya di Palangkaraya. Nah perjalanan dari kota Sampit ke Palangkaraya ditempuh selama 4 jam. Nah Bang Moses baru tahu nih sebenarnya nenek aku ini udah sakit sejak lama gitu loh, ketika dia ini lagi ngobrol sama papa dan mamanya di dalam mobil. Nah sesampai di Palangkaraya mereka pun langsunglah pergi ke rumah sakit. Di sana udah ada om-omnya, tante-tante Bang Moses, dan mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah sakit di sebuah ruangan yang kayak terbuka gitu loh, jadi semacam pendopo di mana mereka pun menaruh barang-barang bawaan mereka di sana juga. Jadi di ruangan terbuka itulah memang keluarga pasien menginap. Nah sesekali pada saat itu Bang Moses pun diajak untuk menjenguk nenek ke dalam ruangan. Pada saat Bang Moses masuk, yang Bang Moses ingat nenek sudah dalam keadaan koma dengan semua alat bantu yang terpasang, Wak. Nah sewaktu menginap di rumah sakit ini, Bang Moses sempat menyaksikan nenek ini udah nggak lagi bernapas, Wak, melalui kayak monitor tuh, udah nggak napas nenek tuh, dan hampir 20 menit. Dan entah bagaimana ya, nenek ini kayak bisa bernapas lagi, dan monitor pun menunjukkan grafik yang bergerak kembali gitu loh, Wak. Cepat hilang napas, 20 menit tapi. Nah setelah beberapa hari di rumah sakit, Bang Moses pun mendapatkan kabar bahwa nenek akan dibawa pulang dan akan melanjutkan perawatan di rumah, Wak. Nah sebagai anak yang tidak tahu apa-apa nih ya, Bang Moses hanya ikut mengantarkan nenek balik aja. Dan Bang Moses pun menyaksikan pemindahan nenek yang masih dalam keadaan koma itu ke kasurnya. Lengkaplah itu dengan semua alat-alat bantu nenek kan. Dah nenek dibawa pulang nih dalam keadaan yang masih belum sadar, masih koma. Nah setelah beberapa hari di Palangkaraya, Bang Moses pun akhirnya pulanglah ke Sampit lagi, Wak, karena memang harus mulai sekolah lagi nih. Dan sebelum Bang Moses meninggalkan rumahnya nenek, kondisi nenek waktu itu masih dalam keadaan koma dan dibaringkan miring ke sebelah kiri gitu. Di bawah tubuhnya nenek, Wak, di sisi kirinya terdapat kayak daun pisang. Ketika Bang Moses nanya ke mamanya, "Ma, kenapa ditaruh daun pisang di belakang nenek?" Mamanya bilang gini, "Paha kiri nenek udah mulai membusuk, Nak. Makanya itulah harus dilapisin daun pisang supaya nggak langsung kena ke kasur." Nah adalah tuh Bang Moses, mamanya, papanya pun balik lagi nih ke kota Sampit dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tetapi beberapa minggu kemudian mamanya Bang Moses ini disuruh balik lagi nih ke Palangkaraya sama saudara-saudaranya. Dahlah berangkat lagi mamanya ke Palangkaraya, tinggal Bang Moses sama bapaknya aja di Sampit kan. Nah, singkat cerita mungkin sekitar 2-4 minggu kemudian ya, Bang Moses dan papanya pun mendapatkan kabar bahwa nenek sudah meninggal. Mereka pun langsung lah itu mempersiapkan semua barang-barang mereka dan melakukan perjalanan ke Palangkaraya. Nyampe di sana seluruh keluarga pun sedang melakukan proses pemakaman, proses ibadah, and that's it. Selesai udah. Nenek udah selesai dikuburkan, keluarga pun masih berkumpul di rumah. Nah pada titik inilah Wak, Bang Moses pun mendengar apa yang sebenarnya terjadi dari mulut mamanya. Gak cuma mulut mamanya aja, omnya, tantenya Bang Moses, yang memang selama ini berada di Palangkaraya bersama nenek di hari-hari terakhir nenek. Nah disinilah Bang Moses baru tahu dan sadar bahwa sesuatu yang kuat sudah mengalir di darahnya Bang Moses. Apa itu? Nah ini nih, ini aku akan menceritakan bagian atau cerita yang memang dialami mama dan saudara-saudaranya Bang Moses waktu jagain mama di hari-hari terakhir, Wak, ya. Nah jadi Wak, sebenarnya tidak ada yang tahu pasti penyebab nenek ini koma loh. Yang pasti nenek ini sudah berusia sekitar 80 tahun lebih. Usia dimana mungkin organ-organ tubuh sudah tidak lagi memiliki cukup energi untuk bisa bekerja ya kan. Nah ketika Bang Moses itu masih beraktivitas seperti biasa di kota Sampit, ternyata mama Bang Moses sama saudara-saudaranya melakukan sebuah ritual gitu Wak di rumah nenek. Nah ritual ini Wak dilakukan sama mereka karena seluruh keluarga tuh udah kayak bingung tuh loh. Kenapa nenek ini nggak juga meninggal sedangkan sebagian tubuhnya tuh udah mulai membusuk. Walaupun keluarga mamanya Moses ini sudah sejak lama meninggalkan kepercayaan aslinya suku Dayak atau Kaharingan namanya Wak ya, dan menjadi umat Kristen seutuhnya, mereka pun akhirnya di titik itu memutuskan untuk mulai kembali menanyakan kondisi nenek ini kepada orang pintar. Tetapi beberapa orang pintar yang datang ke rumah nenek untuk melakukan ritual mengaku menyerah Wak dengan nenek. Satu persatu orang pintar datang dan hasilnya sama aja, menyerah. Sampai akhirnya adalah tuh satu orang pintar yang dikenal nih oleh keluarga, dihubungilah oleh omnya Bang Moses. Nah nama orang pintar ini kita samarin Wak, kita sebut aja namanya Bu Ella. Dan pada saat itu Bu Ella ini sedang berada di Banjarmasin. Nah melalui telepon Bu Ella ini meminta mama dan sekeluarganya Bang Moses itu untuk menyiapkan, coba kamu siapkan sesajen kayak kopi, tembakau, kue dan lain-lain kayak gitulah. Kamu siapkan itu dulu, nanti secepatnya saya akan kembali ke Palangkaraya untuk melakukan ritual kepada ibu kalian. Itu kata Bu Ella. Nah karena pada saat itu udah nggak tahu lagi nih harus berbuat apa, akhirnya mama Bang Moses dan saudara-saudaranya memang nggak semuanya Wak menurutilah permintaan Bu Ella. Mereka siapkanlah semua yang diminta sama Bu Ella kan. Dan Bu Ella meminta semua sesajen
sesajen itu harus diletakkan di dapur dengan lampu tetap menyala. Ini ada gambar yang dikasih sama Bang Moses nih, Wak, ya. Kayak gini lah kurang lebih letak ya. Dah tuh ditaruh di sana. Mendekati tengah malam, Wak, kakak tertua mamanya Bang Moses datang nih kan ke rumah nenek. Dan kakak mamanya ini adalah orang yang menjalankan agama Kristen dengan sungguh-sungguh gitu loh, Wak. Si tante datang nih dengan beberapa pendeta dari gereja. Tapi tiba-tiba waktu nyampe di rumah, suasana rumah pun jadi ribut, Wak, karena kakak mamanya ini marah. Nengok adek-adeknya buat sesajen di dapur itu. Kenapa ada sesajen di rumah mama ini, ha? Kalian ya buang, bakar sekarang. Saya nggak suka ada kayak gituan di rumah ini, ya. Itu kata tante, marah pokoknya si tante nih, Wak. Dah akhirnya mama Bang Moses dan saudara-saudara lain pun ikutlah menuruti kakak tertuanya kan. Diambilnya langsung dibakar tuh sama mereka. Nah setelah membakar habis semua sesajen itu, Wak, mereka pun diminta untuk melakukan ibadah singkat bersama di kamar di mana nenek itu terbaring tak sadarkan diri oleh pendeta-pendeta mereka. Dan setelah selesai beribadah, kakak tertua mamanya beserta pendeta-pendeta itu pun balik nih. Sementara mama sama beberapa saudaranya tetap berada di rumah untuk bisa berjaga-jaga dan beristirahat. Nah terus, Wak, kemudian ya, saat dini hari tiba di malam itu, tanpa mereka semua sadari ternyata mereka kedatangan tamu. Siapa tamu ini, Wak? Tamu di tengah malam itu adalah pendeta-pendeta yang malam tadi datang, malam sebelumnya datang. Datang semuanya balik itu ke rumah nenek. Dengan wajah agak panik dan ketakutan pula, Wak. Akhirnya mereka memohon kepada mamanya Bang Moses, bilang, "Ibu, tolong pertemukan kami sekali lagi kepada nenek." Hah? Ketemu sama nenek pagi-pagi buta kayak gini, ada apa? "Tolong, Bu, tolong, kami ingin bertemu dengan nenek, izinkan kami masuk." Nah walaupun mamanya Bang Moses ini kebingungan, mereka pun ya udah silakan masuklah ke dalam kamar nenek. Dan di sana, Wak, betapa bingungnya mamanya Bang Moses dan saudara-saudara yang lain yang ketika melihat pendeta-pendeta itu secara bergiliran berlutut, Wak, di hadapan nenek. Mereka berlutut, mereka pegang tangannya nenek. Nah samar-samar mama Bang Moses mendengar bahwa mereka secara bergiliran mengucap, "Mohon maaf, kami tidak tahu. Tolong kembalikan semua seperti semula." Itu pendeta satu. Pendeta dua datang lagi. Itu juga dibilang, "Mohon maaf, tolong kembalikan semua seperti semula. Kami nggak tahu." Gitu semuanya, Wak. Setelah semua selesai, walaupun dengan wajah yang masih nggak tenang nih ya, semua pendeta tadi pun pergilah dari rumah nenek. Nah mama sama saudara-saudaranya yang nggak termasuk kakak tertuanya yang marah-marah tadi, jadi bingung lah kan dan mulai bertanya-tanya, siapa ibu kami ini sebenarnya? Nah tapi, Wak, di sisi lain secara rutin Ibu Ella tadi tuh loh tetap saling berkomunikasi, Wak, dengan salah satu saudaranya mamanya si Bang Moses. Ibu Ella juga mendengar cerita yang terjadi tadi malam itu. Bu Ella bilang, "Buat lagi yang saya suruh, itu satu-satunya cara," kata Bu Ella. Ini Bu Ella masih di Banjarmasin nih, Wak, ya. Banjarmasin apa di mana tadi tuh? Pokoknya masih di luar kota tuh. Nah mendengar hal itu, mama Bang Moses dan saudara-saudara yang lainnya balik lagi tuh, Wak. Dibuatnya lagi, disiapkannya lagi tuh kan sesajen seperti yang diminta sama Bu Ella sebelumnya. Dan menurut saudara mamanya, Ibu Ella ini akan tiba di Palangkaraya dalam waktu 1 atau 2 hari lagi lah. Dan mereka siapkan lagi sesajen, taruh lagi di dapur. Singkat cerita, Wak, beberapa hari kemudian Bu Ella pun sampailah tuh ke rumah nenek. Mama Bang Moses, saudara-saudara kandungnya pun sudah menunggu nih semua di ruang tengah. Dan gak cuma mereka aja, Wak, ada juga beberapa saudara-saudara jauhnya Mama Bang Moses tuh datang juga untuk ngeliat langsung. Dah lah kan mereka hadirlah semua di ruang tengah. Nah setelah mengobrol secara singkat, Wak, Ibu Ella ini pun langsung memulai ritual yang memang sudah disepakati. Nah dalam ritual ini Ibu Ella menjadi media perantaranya gitu loh. Dengan kata lain, seperti pada umumnya Ibu Ella ini akan membiarkan tubuhnya atau raganya ini untuk dirasuki entitas dari dimensi lain. Betul? Ya. Dah tuh ritual, entitas pertama masuk, Wak. Nah entitas pertama ini adalah entitas berwujud perempuan yang disebut sebagai Indu. Nah gitu, memang nggak disebutin sama Bang Moses. Pokoknya Indu XXX gitu, kita sebut aja Indu ya. Dan dalam bahasa Dayak, Wak, Indu ini berarti ibu. Nama belakangnya memang nggak Bang Moses sebutkan. Tapi di cerita ini aku akan tetap memakai istilah Indu supaya ceritanya lebih mudah dimengerti sama kalian, Wak, ya. Nah dari entitas pertama inilah, Wak, akhirnya mereka semua tahu masa lalunya nenek. Masuk. Nah jadi, Wak, dengan memanfaatkan tubuh Ibu Ella sebagai media perantara, Indu ini pun akhirnya mulailah bercerita dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang memang dilontarkan oleh keluarga mamanya Bang Moses. Nah secara garis besar nih, Wak, ginilah ceritanya. Nah jadi, Wak, ternyata kakek dan nenek buyutnya Bang Moses, which is ini adalah ibu atau ayahnya dari nenek Bang Moses yang tadi, merupakan orang yang besar di salah satu rumah adat Dayak tertua yang dinamai Betang Tumbang Gagu.
Nah, pada saat itu mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Padahal sejak awal mereka ini sangat menginginkan sekali anak perempuan. Karena sudah kedua kalinya mereka mendapatkan anak laki-laki, untuk ketiga kalinya mereka benar-benar ingin memastikan nih supaya anak ketiga mereka adalah perempuan. Nah, untuk menutupi keraguan, mereka pun memutuskan untuk meminta anak perempuan melalui sebuah ritual. Ya, nah dalam ritual tersebut mereka bertemulah dengan entitas dari dimensi lain yang memang tinggal di rumah adat Betang Tumbang Gagu itu. Nah, pada momen inilah Wak, mereka bertemu sama Indu yang tadi, Indu yang pertama tadi itu loh. Bertemu di situ. Pada saat bertemu mereka mulailah berdiskusi tentang permintaan mereka untuk bisa mendapatkan anak perempuan. Nah, di sisi lain Wak, Indu ini juga merupakan entitas dari dimensi lain yang juga memiliki keluarga. Dan Indu pun juga berbagi cerita lah kepada mereka tentang ketiga anak-anaknya Indu. Akhirnya setelah berdiskusi panjang lebar, Indu pun menyanggupi permintaan buyutnya Abang Moses untuk mendapatkan anak perempuan. Tetapi satu-satunya syarat adalah anak perempuan ini akan terus dijaga oleh salah satu anak dari Indu yang bernama Raja XXXX. Nggak disebutin juga sama Bang ini, Bang Moses. Kita sebut selanjutnya Raja aja Wak ya. Dah, berarti Raja ini yang nanti akan menjaga anak perempuannya si buyut Bang Moses. Akhirnya mereka pun sepakat Wak, dan beberapa tahun kemudian lahirlah itu anak perempuan yang memang diharapkan sama ibu ayah neneknya, yaitu nenek Bang Moses itu. Dan setelah nenek ini lahir Wak, adalah kewajiban si Raja untuk menjaga nenek sejak lahir apapun kondisinya. Raja ini sudah ditugaskan untuk menjaga anak perempuan ini sampai kapanpun. Inilah mengapa nenek ini tidak dibiarkan meninggal Wak oleh Raja itu. Keluarga yang mendengar semua penjelasan Indu melalui Bu Ella itu pun jadi berpikir Wak, gimana kondisi ibu dibiarkan kayak gini? Kondisi ibu ini udah nggak mungkin bisa diselamatkan lagi. Ibu akan tersiksa, semua organ-organnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dari situlah keluarga memohon supaya Raja ini mau melepaskan nenek. Nah, mendengar hal itu, Indu yang ada di tubuhnya Bu Ella itu, dia mengatakan, saya tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Melainkan yang berhak mengambil keputusan adalah si Raja. Si Raja sendiri yang membuat keputusan. Jadi Indu dari Raja itu aja nggak bisa ngambil keputusan, ya tetap harus Raja. Karena Raja yang sudah menjaga si nenek. Nah, karena itulah Wak, Indu pun akhirnya manggil lah itu anaknya untuk bisa merasuki tubuh Bu Ella. Which is Raja nih disuruh datang masuk. Nah, sekarang kita masuk ke cerita sang penjaga ini Wak ya. Nah, pada saat itu Wak, ruangan hening lah sejenak. Jendela kaca nako yang memang udah bekarat rangkanya tuh entah kayak gimana ceritanya terbuka tertutup sendiri. Gorden sama pintu rumah tuh seakan-akan tertiup angin kencang tuh loh secara berurutan dari depan rumah sampai ke belakang. Di tengah-tengah itu Bu Ella pun mulailah berbicara, dan kali ini suaranya adalah suara laki-laki. Apa mau kalian? Sambil mukul lantai Wak. Dia sudah kujaga sejak dulu, tidak ada yang boleh merenggut apapun yang kujaga. Setelah ngomong itu Wak, Ibu Ella yang memang udah dirasuki oleh Raja tersebut pun langsung berdiri nih tiba-tiba. Dan entah gimana Wak, Bu Ella ini mampu berjalan dengan sedikit melayang tuh kalian. Melayang. Dari ruang tengah itu ke dapur melayang deh. Set. Dan kalian tahu hanya dalam 3 langkah aja Wak. Padahal umumnya kata Bang Moses nih Wak ya, orang dewasa tuh butuh sekitar 8-10 langkah untuk menuju dapur dari ruang tengah tuh. Ini 3 langkah kayak melayang pula. Dan udah nyampe di dapur, dia mulai mengambil kayak tembakau dan menggulungnya dengan selembar koran utuh. Bisa kalian bayangkan, bukan koran kecil, tidak, koran yang utuh, koran utuh. Masukin tembakau. Jadi bisa kalian bayangkan rokok itu mungkin udah seukuran lengan orang dewasa. Dah dibakarnya rokok itu, rokok besar tuh. Mulai disap sama Bu Ella, Raja itu. Dan dia pun balik lagi nih dari dapur menuju ke ruang tengah. Kembali dengan berjalan melayang dulu. Set, 1, 2. Nah, 3 langkah nyampe lagi ke ruang tengah. Dan di titik itu mungkin waktu sudah berlalu lebih dari 45 menit tanpa kesepakatan apapun antara Raja dan keluarga Wak. Sampailah di satu momen Raja ini akhirnya memberikan solusi. Ambilkan ayam kampung hidup dan bawa ke sini. Dan akhirnya salah satu omnya Bang Moses ngambillah itu ayam yang memang lagi berkeliaran pula pas-pasan tuh di sekitar rumah. Dah ayam diambil langsunglah dikasih ke Bu Ella. Yang memang masih dirasuki sama Raja tuh Wak. Diambil sama Bu Ella, digigit leher ayam tuh hidup-hidup Wak. Dan Raja itu mengatakan, kalian yang merupakan keturunan darahnya atau darah nenek, berikan telapak tangan kalian. Dah tangan seluruh anggota keluarga pun mulailah dikasih gitu ke Raja kan. Dan Raja langsung detesin tuh darah ayam ke tangan-tangan mereka. Sambil bilang, sudah kewajibanku untuk menjaga anak perempuan ini.
Apabila memang harus berakhir hidupnya, saya tetap akan ada dan menjaga keturunannya sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun. Nah itu katanya Wak. Nah pada saat proses penetesan darah itu sebenarnya kan ada tuh salah satu anggota keluarga yang datang, yang bukan keluarga jauhnya lah kan datang juga. Tapi bukan merupakan keturunan langsung dari nenek. Ikut juga tuh ngasih tangan. Tapi si Raja Wak dengan cepat mengetahui bahwa kamu bukanlah keturunan langsung. Sambil nunjuk wajahnya. Kamu bukan keturunannya. Tahu? Nah setelah dianggap sudah mencapai kesepakatan bersama Wak, Raja pun pergilah ini dari tubuhnya Bu Ella. Dah Bu Ella pun jadi kayak kecapean gitu loh Wak. Iyalah dua entitas masuk. Kuat pula lagi tuh dua-dua ya kan. Nah barulah Wak dari semua ritual itu sekitar 2 hari setelahnya baru Bang Moses mendapatkan kabar bahwa nenek sudah meninggal. Dan setelah semua proses pemakaman dan ibadah keluarga selesai, Bang Moses sebenarnya nggak tahu menau tuh bahwa 2 hari sebelumnya mereka ini sudah melakukan sebuah ritual tadi. Sampai akhirnya mamanya sendiri lah yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama nenek. Nah setelah ini semua terjadi Wak, Bang Moses mencoba menggali lebih dalam lagi soal neneknya ini. Ini yang dia dapat Wak. Nah jadi Wak, cerita berikutnya ini merupakan gabungan dari semua cerita yang Bang Moses tanyakan langsung kepada semua keluarganya Bang Moses yang hadir pada saat proses ritual tersebut ya. Nah cerita-cerita ini nanti tidak Bang Moses dapatkan dalam satu waktu aja, melainkan dari berbagai kesempatan di waktu yang memang berbeda-beda. Tapi di sini Bang Moses akan mencoba untuk menyampaikan secara runtut nih berdasarkan runtutan kejadiannya. Ya, jadi gini, di zaman dahulu kala ada seorang tokoh Dayak Wak bernama Antang Lalalala. Siapa Antangnya nggak disebutin memang. Pokoknya Antang XXXX lah gitu anggap ya. Nah Antang ini adalah orang sakti yang dikabarkan memiliki ilmu yang sangat kuat Wak. Apabila dia mendengar bahwa di sebuah kampung ada jagoan lain, dia pun akan langsung mengunjungi kampung tersebut dan langsung mengalahkan orang yang dianggap jagoan tadi itu. Nah suatu waktu Wak, saat berjalan-jalan di hutan, Antang ini melihat seekor ular hitam yang cukup besar. Nah ketika mendekati ular tersebut, betapa terkejutnya Antang ketika dia melihat ada bayi yang sedang dililit oleh ular tersebut. Tetapi ketika diperhatikan Wak ya, ternyata ular tersebut tuh tidak melilit bayi itu. Kayak nggak dililit dengan erat gitu, enggak. Melainkan hanya kayak melilitkan tubuhnya supaya si bayi ini tetap hangat. Nah tanpa ada perlawanan, ular itu pun mulai melepaskan lilitannya seakan-akan ular tuh mengerti bahwa akhirnya ada seseorang yang akan menjaga bayi ini. Ya Antang tuh lah. Betul aja Wak sama Antang. Antang pun langsung mengangkat bayi itu dan bertekad untuk oke, akan aku rawat bayi ini. Dan bayi ini ternyata adalah leluhur mereka yang dibesarkan di rumah adat Tumbang Gagu tuh loh Wak. Dan salah satu keturunannya adalah nenek buyutnya Bang Moses tadi yang melahirkan nenek Bang Moses. Nah cerita pertama inilah yang ternyata menjadi alasan utama kenapa di keluarga mereka adalah sebuah pelanggaran berat apabila menyakiti ataupun membunuh ular. Gitulah. Dah cerita selanjutnya adalah momen dimana kakeknya Bang Moses ini udah menikah sama nenek tadi ya. Jadi kakeknya Bang Moses ini pernah waktu itu dipukul nih sama 6 orang asing di pasar. Sepulangnya dari pasar, mertuanya which is adalah nenek buyutnya Bang Moses tadi melihat menantunya kenapa babak belur pulang-pulang nih. Nah tanpa menunjukkan kemarahan, nenek buyutnya Bang Moses ini pun hanya mengajak kakek Bang Moses untuk duduk di teras rumah depan Wak. Dah duduk berdua sini nak. Gak beberapa lama kemudian nenek buyutnya Bang Moses ini mengambil 1 buah telur Wak dan meletakkannya di atas tanah depan rumah, terus balik lagi nih duduk di sebelah kakek Bang Moses. Si nenek buyut bilang besok sore dan seterusnya kita duduk di sini ya nak. Betul Wak, beberapa hari kemudian di suatu sore seperti biasanya nenek buyutnya Bang Moses sama kakek buyutnya duduklah di depan rumah. Enggak beberapa lama kemudian Wak mulai terlihat kerumunan orang yang mengiring jenazah lewat depan rumah mereka. Dan pemandangan yang sama juga terjadi 4 hari selanjutnya. Hari pertama duduk di luar, lewat 1. Hari kedua lewat lagi. Hari ketiga lewat lagi iringan-iringan jenazah tua. Sampai ke hari terakhir. Kan 6 orang tuh. Sampai di hari terakhir ada ke-6. Nenek buyut bilang, untuk yang terakhir mau dibuat meninggal juga atau tersiksa seumur hidup. Kata nenek buyut ini kepada menantunya atau kakeknya Bang Moses. Itu katanya Wak. Jadi betul 5 dari 6 orang yang memukuli kakek Bang Moses di pasar tadi itu sudah meninggal secara mendadak. Dan kabarnya orang ke-6 memang gak dibuat meninggal Wak. Melainkan orang itu menjadi kayak gila tanpa sebab tuh loh. Nah kemampuan yang dimiliki nenek buyutnya Bang Moses ini rupanya memang menurun ke nenek. Beberapa diantaranya adalah Wak bisa mengendalikan api. Halu terdengarnya kan, mungkin emang iya buat kita yang awam kayak gini Wak.
Tapi nyatanya salah satu kejadian yang Bang Moses lihat sendiri adalah ya soal mengendalikan api itu. Itu tepatnya waktu Bang Moses umur 7 atau 8 tahun lah gitu katanya. Jadi waktu itu ada sebuah gereja yang memang letaknya berdempetan kali sama rumahnya nenek. Jadi ini rumah nenek, ini gereja. Nah gereja ini terbakar. Dan pada saat itu semua warga panik lah, termasuk om-omnya Bang Moses ini langsung ngeluarin barang-barang dari rumah kan. Terus kalian tahu nenek ngomong apa? Udah nak, nggak usah. Dengan tenangnya nenek langsung berjalan ke depan rumah, ke tengah jalan tuh dan mengarahkan tangannya dengan posisi telapak tangan ini dirapatkan secara vertikal. Kayak mau motong kue itu diarahkannya kayak gitu. Tepat ke arah perbatasan gereja sama rumahnya. Dan tiba-tiba ada kayak angin kencang gitu. Datang angin kencang kan. Nah api yang tadinya diperkirakan akan melahap atap rumah nenek yang ada pas sebelah di gereja itu langsung berbelok loh Api itu berbelok. Dan justru hanya melahap habis rumah di sekelilingnya rumah nenek. Belok api itu dibuat kayak gitulah mungkin ya. Nah itu kisah kedua. Kisah selanjutnya pas ketika nenek ini sudah lama dalam keadaan koma dan dibawa ke rumah sakit tuh loh. Nah sebenarnya dari awal nenek ini ditempatkan di ruangan yang memang kapasitasnya 4-6 orang. Nah masih ingat kan kalian momen di mana nenek ini sudah dinyatakan meninggal tapi habis itu bernapas lagi? Dan kalian masih ingat juga kan momen di mana akhirnya semua keluarga ini memutuskan untuk melanjutkan perawatan nenek di rumah aja padahal nenek masih koma? Masih ingat kan tadi yang aku ceritain di awal? Nah ternyata kedua hal ini ada alasannya. Jadi ternyata selama kira-kira seminggu lah nenek itu ada di rumah sakit, nenek ini udah dinyatakan meninggal 27 kali. 27 kali. Memang dalam durasi yang bervariasi, ada yang 10 menit, ada yang sampai 60 menit gitu loh. Habis itu nenek bernapas balik. 27 kali nyatakan meninggal loh. Nah terus ternyata ruangan nenek itu diisi juga nih sama pasien-pasien yang memang sudah dipindahkan dari ruangan lain dan sudah dinyatakan dalam pemulihan atau sudah hampir sembuh, dipindahkanlah ke ruangan nenek. Dan entah bagaimana, ini wallahualam sih, entah bagaimana pasien-pasien lain yang berada di ruangan itu satu persatu justru meninggal dunia dalam tidur mereka nyawa ganti nyawa. Sampai-sampai beredar rumor dari mulut keluarga pasien yang ditinggalkan dekat ruangannya nenek itu. Mereka ngatakan apa? Ini kayaknya nyawa ganti nyawa nih. Ada rumor di sekitar pasien-pasien keluarga itu Nah karena keluarganya nenek udah gak nyaman dengan tuduhan-tuduhan itulah yang menjadi alasan kenapa sebaiknya memang nenek ini dibawa balik nih ke rumah dan melanjutkan perawatan di sana aja gitu. Nah cerita selanjutnya sekarang mungkin ada pertanyaan di antara kalian. Atau di mana raja tuh sekarang berada Bang Moses? Kalau kita ingat lagi kan pada saat proses ritual pun raja tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan dia jaga kan. Tapi dari berbagai kejadian yang Bang Moses ceritakan, Bang Moses bisa mengambil kesimpulan bahwa raja ini bisa berada di mana saja untuk menjaga siapapun yang sedang dalam masalah besar. Nah marilah sekarang kita persempit lagi ke pengalaman-pengalaman yang dialami keluarga intinya Bang Moses saja ya. Khususnya Bang Moses sama 2 saudaranya Bang Moses. Mungkin kata Bang Moses, mama bapakku sebenarnya sudah mengalaminya, tapi dia nggak cerita sama kami. Nah kita masuk lagi nih ke pengalaman yang memang dialami keluarga intinya Bang Moses. Nah jadi kisah pertama, pada suatu malam kakak tertuanya Bang Moses ini memang kayak diharuskan lembur gitulah di kantor. Yang memang kantornya ini pun terkenal angker kali. Dan ketika abangnya Bang Moses lagi tertidur, si abang ini mendengar ada wanita yang menangis. Lupa menangis. Dan habis itu ketawa. Terbalik. Menangis. Habis itu ketawa. Kayak gitu. Nah tepat sebelum otaknya abangnya Bang Moses ini sadar, suara wanita tuh tiba-tiba kayak menghilang gitu loh Dan dalam kondisi masih setengah sadar ini, kakaknya Bang Moses mendengar ada suara pria yang berkata, pakai bahasa Dayak memang, yang artinya, sudahlah, jangan dilanjutkan daripada terjadi yang tidak kamu inginkan. Walaupun waktu itu abangnya Bang Moses ini udah kayak sadar sepenuhnya ya setelah mendengar suara pria itu, tapi dia memilih untuk ya udahlah aku pura-pura tidur aja lah, takut aku. Dah abang Bang Moses dengar tuh suara laki-laki kayak gitu kan. Ada lagi kejadian lainnya pada suatu hari pernah juga temannya abangnya Bang Moses ini tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba ngomong kayak gini sama dia. Yang jagain kau gede juga ya. Nah karena kebingungan abang Bang Moses pun meminta penjelasan yang lebih detail lagi. Apa nih, apa yang besar? Kayak gimana detailnya Apa yang kau tengok? Iya badannya besar kali. Dia pakai baju adat dan ada burung di bahu kanannya. Oh iya. Iya kali. Dan akhirnya Bang Moses ini pun menceritakanlah hal itu kepada mamanya. Termasuk kejadian yang memang dialami waktu di kantor. Nah tapi walaupun Bang Moses ini sudah menceritakan semuanya secara panjang lebar, tapi jawaban mamanya apa? Sudahlah,
Kita udah lama meninggalkan yang gitu-gitu. Tuh kata mamanya. Nah begitu pula dengan kejadian kakak perempuannya Bang Moses. Ini anak yang kedua. Nah kakak Bang Moses ini adalah orang yang lumayan sensitif, lumayan tajam matanya. Nah pada suatu hari waktu kakaknya Bang Moses ini masih kuliah di Yogyakarta, dia tinggal di sebuah kontrakan. Ini pun kontrakan angker kata Bang Moses. Udah banyak kali lah kejadian horor yang dia alami selama tinggal di rumah itu. Nah suatu hari sebelum maghrib kakaknya Bang Moses ini sedang duduk di ruang tamu nunggu pacarnya mau datang menjemput. Nah seperti kebiasaannya kakaknya Bang Moses ini membiarkan pintu depan terbuka agar dia bisa memantau kalau misalnya lampu dari motor pacarnya udah nyampe, udah terlihat gitu. Pada titik itu tanpa ada suara langkah sedikit pun tiba-tiba kakaknya Bang Moses ini melihat ada sesosok pria yang besar dan berpakaian adat dengan seekor burung di bahunya. Tidak ada kalimat yang terucap sedikit pun dari sosok itu katanya. Begitu juga dari mulut kakaknya Bang Moses. Tapi yang jelas keesokan harinya kakak Bang Moses ini balik lagi nih menceritakan semua yang dialami kepada mamanya. Jawaban mamanya masih sama. Udahlah, kita sudah lama meninggalkan yang gitu-gitu. Nah itu kakak keduanya. Lanjut lagi ke Bang Moses. Nah jadi ini adalah kejadian yang memang Bang Moses alami sendiri ya, selama tinggal di Yogyakarta waktu itu. Nah jadi di suatu waktu Bang Moses ini pulang main biliar sekitar jam 2 malam tuh baru selesai. Waktu keluar parkiran Bang Moses ini ada cium macam bau bangkai. Nah pada saat itu Bang Moses berpikir mungkin ada bangkai tikus kali ya di sekitar area parkir. Tapi anehnya setelah lebih dari 5 menit berkendara, bau busuk tuh masih ada aja. Bang Moses pun mulailah memperlambat laju motornya kan. Dengan maksud supaya Bang Moses ini bisa mengetahui dari mana nih baunya. Nah sembari melihat ke kiri, ke kanan sambil mengendarai motor itu, secara tidak sengaja dari spion motor Bang Moses menyadari bahwa ada cahaya lampu motor lain di belakang motornya. Dan entah kenapa Bang Moses pun berinisiatif untuk sesekali mempercepat laju motornya dan sesekali memperlambatnya untuk ngecek nih orang ngapain nih, buntutin gua apa enggak. Tapi betul aja ternyata motor yang mengikuti itu ternyata berusaha menyamakan kecepatannya dengan motornya Bang Moses. Bang Moses laju, dia laju. Bang Moses lambat, dia lambat. Gak dipotong-potong. Dan tetap juga dalam keadaan seperti ini bau busuk itu masih juga belum hilang. Karena pada saat itu Bang Moses sudah memikirkan kemungkinan entah itu begal, entah kelitih ya. Bang Moses pun merencanakan sesuatu, yaitu ya udahlah nanti aku ngebut. Nanti kalau misalnya aku udah ngebut dia mendekat, aku bakal langsung berhenti mendadak. Itu kata Bang Moses. Nah ternyata skenario tersebut betul-betulan terjadi sesuai dengan visual yang tergambarkan di kepala Bang Moses loh Setelah Bang Moses berhenti mendadak, dia pun nengok pengendara motor di belakang tuh berhenti mendadak juga tuh beberapa meter depannya Bang Moses. Ada 2 orang di motor Matic itu waktu itu Dan pada saat itu Bang Moses ini nggak tahu nih niat mereka apa. Tapi yang jelas tanpa pikir panjang Bang Moses pun langsunglah loncat dari motornya. Nggak ada di standar kan dulu motornya kan. Loncat dia dari motornya, dikejarnya orang itu, mendekati orang berdua tuh Semua serba cepat waktu itu kata Bang Moses sampai mereka berdua pun kayak belum sempat berhenti dengan sempurna gitulah. Nah begitu Bang Moses udah dekat sama mereka, Bang Moses langsung narik jaket penumpang yang di belakang sampai posisinya udah agak dikit terbaring tuh Refleks Bang Moses pun langsung mukul tenggorokannya 3-4 kali lah gitu. Sampai akhirnya dia pun terjatuh dari motor. Begitu juga sama orang yang ada di depan. Bang Moses tarik jaketnya, kan dipukulnya juga bagian tubuh yang sama. Nah jatuh. Semua terjadi begitu cepat katanya Tapi yang jelas sebelum berlari balik lagi ke motornya Bang Moses sempat melihat bahwa ada kayak sebilah pisau gitu yang ada dalam softcase tuh loh Ada pisau gitu tergantung depan motor si orang berdua ini. Dan karena pada saat itu Bang Moses tidak memiliki rencana apapun setelah pemukulan itu, Bang Moses pun kabur. Dan di saat itu bau bangkai yang dari tadi ngikutin Bang Moses tuh lenyap gitu aja. Jadi seolah-olah bau busuk itu adalah pertanda bahwa kau hati-hati, akan terjadi sesuatu sama kau. Bisa jadi dia orang tuh kelitih atau begal, kan ada pisau ngikutin Bang Moses terus kan. Dan kejadian selanjutnya adalah sebuah keanehan yang memang Bang Moses simpan sendiri aja dan sekarang dia bagikan kepada kita semua. Yang mana mungkin aja cerita tadi, yang cerita barusan itu akan berhubungan langsung dengan kejadian yang terjadi pada tahun 2015 ketika Bang Moses ini sudah bekerja di cafe shop. Nah pada saat itu Bang Moses ini sudah 1 tahun lebih lah bekerja di sana. Dan pada suatu waktu ada nih karyawan baru yang dipekerjakan untuk bisa membantu kayak proses sangrai biji kopi lah gitu Dah si orang baru ini pun datanglah bersalaman satu persatu sama karyawan-karyawan yang ada di sana kan, termasuk Bang Moses. Tapi ketika dia menyalami Bang Moses, durasinya jadi agak sedikit lama nih. Ya saya gitu. Dan gak lama kemudian si anak baru nih ngomong, keturunan opo kowe mas? Keturunan opo kowe? Gitu. Saat itu Bang Moses cuma senyum dikit aja dengan sedikit wajah kebingungan Nah karena tidak begitu penasaran, Bang Moses pun tidak menanyakan lebih lanjut lagi nih tentang apa nih yang kau maksud. Tapi setelah berbulan-bulan bekerja bersama anak baru ini, akhirnya terjawablah apa yang dimaksud oleh anak ini Dengan menggunakan selembar kertas yang diambil dari kasir, dia pun langsunglah membuat sketsa kan yang menunjukkan sesosok pria dengan baju adat khas Dayak dengan burung di bahu kanannya.
Deskripsi yang sama persis dengan yang dialami kedua kakak Bang Moses tadi itu loh. Begitu juga respon mamanya ketika mendengar ceritanya Bang Moses. Sudahlah, kita udah lama gak berurusan dengan yang kayak gitu-gitu lagi. Tua. Mereka dilihatkan dengan sosok yang sama. Walaupun sebenarnya pada saat Bu Ella itu kemasukan atau kerasukan si raja ini kan tidak dideskripsikan gimana bentuknya apa segala macam, ada burung di ininya kan. Tapi mereka bertiga adik-beradik Sampan Gole ini seperti dipertemukan dengan sosok yang sama. Yaitu mungkin inilah si raja itu. Tapi yang jelas dari semua cerita yang dialami oleh keluarga intinya Bang Moses sendiri, Bang Moses pun dapat menyimpulkan bahwa raja itu memang benar-benar menjaga semua keturunan nenek. Karena beberapa bulan yang lalu pada saat ayahnya Bang Moses sudah meninggal dunia, kan semua keluarga sempat berkumpul tuh di rumahnya Bang Moses di Sampit. Bang Moses pun masih menyempatkan untuk sesekali bertanya nih sama om-omnya Bang Moses tentang keberadaan si raja itu. Dan jawaban mereka hampir sama, yaitu apa? Mereka menjalani hidup dan memegang kepercayaan Kristen seutuhnya. Tapi untuk hal yang satu ini atau soal raja ini, mereka pun tidak menyangkal sama sekali dan mereka mengaku bahwa di berbagai kesempatan mereka sering merasakan kehadiran raja ini. Dan menurut om-omnya Bang Moses, mama kamu adalah orang yang paling mungkin menjadi keturunan yang paling disayangi. Karena semasa hidupnya dia tidak pernah menyusahkan orang lain. Bagaimanapun yang terjadi di dimensi yang tidak dapat mereka kuasai, Bang Moses masih berharap keluarga Bang Moses tetap diberi kesehatan. Kesehatan yang layak tepatnya dan dijauhi dari segala bentuk mara bahaya. Amin. Tapi yang jelas dari ceritanya Bang Moses ini, ketidaktahuannya kita tentang kehidupan yang ada di dimensi lain sama besarnya dengan ketidaktahuan kita tentang kehidupan di tata surya yang lain. Betul? Bahkan kita sendiri pun masih belum bisa secara pasti menjelaskan apa itu mimpi. Sebagian besar mungkin ada juga orang yang berpikiran bahwa kita ini hidup di 3 dimensi. Padahal saat ini kita hidup di 4 dimensi. Dan sudah ada banyak ilmuwan yang secara teori menjelaskan bahwa sebenarnya ada 11 dimensi. Ya sebegitu dangkal gitulah pengetahuan kita. Dan bagi Bang Moses sendiri yang selalu mencari penjelasan nih untuk hal apapun, Bang Moses akan terus mencari jawabannya. Dan kesimpulan yang Bang Moses ambil terhadap suatu hal yang terjadi saat ini bolehlah berubah mungkin nanti di suatu saat ketika ada penjelasan yang lebih baik. Ini aku ngomong juga sama kalian yang agak skeptis ya. Mungkin nanti akan berubah kayak aku yang no K-pop akhirnya jadi ARMY aku. ARMY jalur karma. Mungkin nanti itu juga akan terjadi kepada kalian yang skeptis sama hal-hal yang seperti ini. Ya kan? Dan Bang Moses juga ingin berpesan kepada kalian semua, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk perkembangan diri dan berbuat baiklah terhadap segala hal yang saat ini mampu kita lihat dan kita rasakan sendiri. Terima kasih banyak Bang Moses dan sekian cerita dari Bang Moses, Bang Moses juga open Q&A apabila ada mungkin dari Wawa semua yang memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang kejadian tadi ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan suku Dayak, boleh silakan tanya aja Bang Moses ke Instagram yang ada di sini. Dan semoga juga di lain waktu Bang Moses bisa menceritakan cerita-cerita lainnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bang Moses, salam buat keluarga. Terima kasih sudah menambahkan koleksi cerita horor kami yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Kita dari tadi nggak ada lihat sosok-sosok kan, tapi adalah kehidupan multidimensi gitu. Tapi yang jelas gimana menurut kalian soal kisahnya Bang Moses ini? Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama juga? Atau kalian pernah mengalami yang lebih ekstrim lagi daripada ini? Boleh komen di bawah, atau kalau misalnya kalian pengen menceritakan kisah horor kalian yang sama seperti Bang Moses atau lebih ekstrim, bisa langsung email aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nomor WhatsApp sama sosial media kalian biar kami gampang gitu ngubungin kalian ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Panjang kali ini nanti videonya ya pasti ya. Sampai mana tadi closingnya lupa. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Go Aspi. Go Aspi.